Soalnya listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, saya nyaris lupa untuk menyapa Anda dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Anda yang di YouTube juga selamat pagi, silahkan Anda bisa juga bertanya di YouTube ya. Ingat untuk subscribe YouTube kami, channel Smart FM. Dan saya harus mengucapkan terima kasih loh kepada Anda yang waduh ini semakin antusias menonton video-video kami yang ada di YouTube. Dan thank you banget karena Smart Happiness ini berturut-turut di dalam beberapa pekan ini ya, bahkan sudah mungkin 2 bulan ini gitu ya, menempati posisi pertama. Terima kasih ya teman-teman ya. Ada yang mau traktir saya nggak ya sama? Saya yang harus traktir Anda ya. Iya. Nah, video-videonya sangat menarik, terutama video yang berkaitan dengan purpose ya. Betul. Apa sih tujuan hidup kita? Ini menarik banget. Kemudian mengenai bosan juga tuh. Bosan juga. Jadi saya kepikiran ini Pak Arfan bahkan tentang purpose ya. Saya tuh mau mewajibkan semua tim saya itu untuk mendengar itu karena ternyata itu ada kaitannya dengan purpose itu dengan produktivitas. Betul, sangat. Gitu. Sangat ya. Sangat, iya. Nah, kebanyakan kan orang hanya menjawab dalam bisnis ya hanya what and how. Purpose itu bicara mengenai why. Dan itu dasarnya, itu akarnya Mbak Ola. Jadi itu pertanyaan besar, kenapa sih saya ada di sini? Kenapa sih saya melakukan ini begitu ya? Smart Listener dan Anda semuanya yang ada di Pontianak, di Samarinda, Palangkaraya, Gorontalo ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Silakan Anda bisa bergabung juga tadi mengikuti survei kami di kota-kota tersebut ya. Lalu kemudian saya juga menyapa Anda yang ada di Bangka, di Batam, di Pangkal Pinang ya. Selamat pagi untuk Anda di Padang dan di Aceh. Lalu kemudian di Lampung. Saya juga menyapa Anda yang ada di Bali. Konon Bali sudah mulai ramai kembali gitu ya. Mungkin suatu saat nanti kita bisa siaran dari studio yang ada di Bali ya Pak Arfan. Ada ya studio di Bali ya? Sambil liburan ya. Oh iya. Bali FM kan? Oh, Bali FM. Oh iya, oke. Iya, boleh itu. Kapan? Bener Pak, Jovan tolong lihat kalender deh. Kan nggak boleh kapan-kapan ya. Harus jelas dong, harus jelas ya. Gimana? Anda setuju nggak kalau kita mengadakan acara di Bali? Kayaknya pada setuju nih. Terus kemudian saya juga menyapa Anda yang ada di Bandung, di Cirebon, di Solo, kemudian di Purwokerto, Semarang. Selamat pagi. Saya pun beralih ke Yogyakarta, Surabaya, kemudian di Medan, Pekanbaru, Palembang ya, Medan, terus kemudian Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan juga Manado, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Serpong ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, bahkan Anda yang ada di Cibubur dan di dalam perjalanan, tetap harap berhati-hati. Oke, Pak Arfan tadi di sesi sebelumnya ini Smart Listener menarik banget karena membahas mengenai satu kata kunci ya yang membuat sebuah hubungan bisa langgeng, itu trust. Betul. Nah, apakah kemudian trust ini yang kalau nggak ada inilah yang kemudian memunculkan ada pengkhianatan, ada sakit, menyakiti, mempermalukan, mengabaikan dan sebagainya. Pertanyaan saya Pak Arfan, kenapa godaan itu begitu besar ya untuk melakukan itu semuanya? Menurut Bapak apa faktornya? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kita itu senang menyakiti orang lain sih sebenarnya ya. Naturalnya ya? Iya, manusia itu senang loh kalau orang lain itu sakit, kalau orang lain itu susah gitu ya. Kalaupun kita tidak melakukan, itu karena kita tidak ingin disakiti. Itu yang menarik tuh. Sebenarnya saya marah banget gitu. Saya kepingin ngomong ini dan itu, pingin tulis di sosmed begini begitu, gitu ya. Tapi saya mikir-mikir ya, nanti kalau saya tulis tuh bumerang buat saya sendiri ya. Kan kebanyakan orang begitu kan? Betul. Fokusnya sebenarnya adalah diri. Betul. Jadi kita tidak nggak nyela orang lain sebenarnya karena kita takut disela gitu. Kita nggak ngatain orang lain karena kita takut dikatain gitu. Sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau mau mengikuti apa kata hati gitu ya, itu semua orang mungkin akan menulis kata-kata yang terjelek di Facebooknya masing-masing atau di Instagram gitu. Tapi karena takut, nanti kalau saya dilihat orang nih, citra saya jadi jelek nih. Akhirnya kita menahan diri gitu. Nah, ini sesungguhnya kan adalah yang namanya gaya tarik ya, gaya tarik bumi ini sebetulnya Mbak Ola. Jadi dalam hidup ini kan manusia tuh, manusia adalah makhluk fisik, ya, sehingga gaya tarik buminya tuh akan sangat besar sekali menarik gitu, ya. Apa itu gaya tarik bumi? Gaya tarik bumi adalah ketika ada orang yang menyakiti, ya saya membalas, gitu. Pinginnya kan membalas. Nah, makanya kita perlu belajar seperti ini. Ada Smart Happiness, ada talkshow yang lain di Smart FM. Kita belajar untuk bagaimana kita bisa mengalahkan gravitasi bumi.
Cara mengalahkannya gimana? Kita harus punya gravitasi langit. Nah, itu yang membuat kita tidak ingin menyakiti orang. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya cinta dan sebagainya. Gitu. Berarti dulu yang menemukan teori tentang gravitasi bumi lupa tuh Pak, ya menghadirkan teori gravitasi langit. Iya betul. Iya kan, karena tadi daya tarik tadi memang nggak bisa dibohongin. Kita kalau dilempar batu ya pengen lempar batu lagi lah. Betul. Mas saya kasih biskuit gitu kan. Betul. Nah kalau Newton itu menemukan gaya gravitasi bumi itu, ya dia melempar apel, kemudian apelnya jatuh, itu karena memang dia ahli fisika. Fisika itu kan fisik, ya begitu ya. Sementara kalau kita bicara spiritual itu udah lewat daripada itu. Yang sedang kita bicarakan kan adalah spiritual. Spiritualitas itu bicara gravitasi langit, bukan lagi gravitasi bumi. Kalau fisika memang gravitasi bumi, betul gitu. Ya. Nah, terkait dengan hubungan ini, bagaimana caranya kita meningkatkan hubungan, atau kita harus tahu faktor apa yang membuat hubungan itu menjadi jelek, ya. Kuncinya kan adalah trust. Tapi pertanyaan yang lebih aplikatif lagi adalah bagaimana cara kita meningkatkan trust, gitu kan? Betul. Nah, saya ingin ajak teman-teman untuk melihat ada sebuah konsep yang bagus sekali dari Stephen Covey. Ya, Stephen Covey itu adalah penulis buku The Seven Habits of Highly Effective People. Dia punya sebuah terminologi yang sangat menarik, namanya emotional bank account. Emotional bank account. Jadi rekening bank emosi gitu. Oke. Nah, jadi intinya adalah kita harus melihat hubungan kita dengan orang lain itu seperti rekening bank. Iya. Nah, dalam rekening bank itu hanya ada dua, setoran dan tarikan. Banyakan mana nih? Tarikan banyakan mana? Gitu, setoran apa tarikan? Kalau kebanyakan tarikan, maka lama-lama rekeningnya overdraft gitu. Ya, lama-lama habis. Karena ditarik terus kan. Bolak-balik kita narik ATM terus, tapi kita nggak pernah nyetor. Lama-lama kan habis. Misalnya apa Pak? Kalau kita aplikasikan, yang kita banyak tarik itu tuh dari bank emosional tadi itu. Ya, misalnya kita udah janji, tapi kemudian ingkar janji atau ingkar deadline, misalnya gitu ya. Kemudian kita tidak menghiraukan ketika orang berbicara, kita menyakiti mereka, mempermalukan di depan umum, hal-hal seperti itu. Semua ketidakbaikan itu adalah tarikan. Semua ketidakbaikan. Ya. Tetapi jangan salah juga. Rekening yang dibiarkan saja sebetulnya tidak ada tarikan, ya. Dibiarkan saja. Dia lama-lama akan habis loh. Kenapa habis, Mbak? Oke. Karena bayar biaya admin. Betul. Biaya admin. Saya pernah itu punya tabungan di sebuah bank gitu. Ya, tabungannya lumayan, tapi kok tahu-tahu tinggal setengah, Mbak. Setelah beberapa tahun, ya uangnya tinggal 50% dari uang yang saya tabung. Ini apa kok saya nggak pernah narik? Nah, kenapa? Ya nggak pernah narik, tapi dibiarkan saja. Itu akhirnya tergerus oleh biaya admin. Lama-lama habis itu uangnya. Iya. Itu, nah, hal yang sama juga berlaku dalam hubungan, gitu. Jadi kita harus selalu menyetor. Karena setiap hubungan nih, setiap saya ketemu sama Mbak Ola, setiap saya ketemu, itu pasti ada dua kemungkinan. Apakah saya menyetor atau saya menarik, gitu Mbak Ola. Nah, orang akan memaafkan kita. Yang namanya manusia kan pasti punya salah ya. Betul. Sesekali punya salah, sesekali alpa, salah ngomong dan sebagainya. Orang bisa maafkan kalau apa? Kalau kita tabungannya banyak. Kalau tabungannya banyak. Nah, jadi ketika kita sadar, kita harus selalu nabung. Bagaimanapun caranya kita harus selalu setor. Nabung. Sehingga depositonya nanti bisa berbunga dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak pernah nabung, apa pula yang mau ditarik kosong. Betul. Dan ketika kita melakukan kesalahan, orang tidak mudah memaafkan kita. Jadi hubungan akan sangat tegang. Kita harus sangat hati-hati untuk ngomong ini, jangan sampai salah ngomong nih. Nah, ketika kita seperti itu, pernah nggak ketemu orang yang seperti itu? Mau ngomong kita benar-benar harus hati-hati, jangan sampai salah ngomong, jangan sampai salah bersikap dan sebagainya, karena ini akan jadi masalah besar. Betul. Satu kata yang salah saja akan menjadi masalah besar. Akhirnya jadi kering ya, dingin nah sekali. Itu karena tidak ada setorannya, karena tabungannya itu minus mungkin. Tapi kalau tabungan kita banyak, salah ngomong orang maafkan. Jadi ketika kita berhubungan, kita betul-betul merasa aman dengan orang itu, karena orang itu bisa memaafkan kita. Orang itu bisa memaafkan kita bukan karena dia pemaaf, bukan. Tapi karena tabungan kita di dia itu banyak, gitu Mbak Ola. Oke, bukan karena pemaaf, tapi karena tabungan kita banyak. Dan kita menjadi, orang yang banyak tabungannya akan menjadi nasabah apa? Nasabah kebaikan ya? Nasabah prima. Nasabah prima. Iya kan?
Begitu kita masuk dibukain pintu, oh itu jangan ngantri, jangan ngantri. Itu ada ruangan khusus, karpet gitu merah, ruangan khusus. Begitu kita masuk, semua orang manggil nama kita gitu. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar? Silakan duduk Mbak. Ya, itu nasabah prima. Jadi kalau ada nih, saya pernah punya pengalaman ini Pak Arfan. Ada sosok yang saya kenal gitu ya. Beliau adalah salah satu petinggi di salah satu lembaga negara gitu ya. Saya ngasih tahu sama sekretarisnya mau datang gitu ya, kalau Bapak ada sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada juga nanti saya cuma mampir aja gitu. Ternyata begitu saya tiba, rupanya beliau ini benar-benar sampai membatalkan semua janji meetingnya dia gitu ya. Itu tanda. Tanda apa itu berarti? Saya nasabah prima. Dahsyat. Itu. Wow. Dan ketika kita menyadari konsep ini, semua hubungan akan berubah nanti. Itu Mbak Ola. Ya, wah saya sampai merinding gini. Sampai sediain sarapan, sediain itu. Wah, nasabah orang penting banget ini gitu, yang dia mau datang dia orang penting banget bagi dia. Bagi dia ya. Iya, orang penting banget itu berarti. Berarti kalau sudah sampai seperti itu tadi levelnya memang benar-benar trust itu tuh kebentuk. Betul. Oke. Wow, itu sih. Itu Mbak Ola. Setelah saya ingat-ingat, ya juga sih effortnya memang besar ya. Nah, tapi kan ada yang Mbak Ola lakukan kan? Iya. Itu kan tidak terjadi serta-merta begitu saja kan? Benar. Ada sesuatu, nah itu yang perlu kita bahas tuh. Apa yang sudah dilakukan itu sehingga bisa seperti itu. Itu yang penting. Wow. Oke, saya jadi merinding agak-agak gimana gitu ya. Oke, Smart Listeners, saya mau ke WhatsApp dulu ya Pak Arfan ya, izin ya. Ini banyak banget yang sudah menjawab. Saya tidak tahu apakah ini termasuk Anda yang juga mengirimkan melalui WhatsApp, tapi saya mau sapa, ada Bung Richard di Mataram, kata kuncinya adalah komunikasi. Ada Ibu Yenli, acceptance katanya begitu. Ada Kezia di Bogor, cinta ya, dan Abai itu yang kemudian membuat hubungan jadi hancur. Ada Grace di Bogor, trust. Oke, tadi sudah yang disampaikan Pak Arfan ya. Ada Pak Glorious Sembiring, kata kuncinya adalah percaya. Oke. Terus kemudian ada Tony di Jakarta, perhatian. Baik. Ada Pak Ginting, Pak Freddy Ginting, satu kata hubungannya adalah memberi ya. Terus kemudian ada Pak Hadi di Jakarta, kepercayaan. Kemudian ada Andre di Jakarta, oke, ini justru minta advice. Nanti saya bacakan ya Pak Andre ya, advice-nya apa, pertanyaannya apa. Tapi saya bacakan dulu yang survei. Ada Pak Surya, kata kuncinya adalah yang bisa melanggengkan komitmen, yang bisa menghancurkan egois. Ya. Fajar di Depok, kepercayaan. Terus kemudian ada Pak Anyan, cinta. Terus ada lagi yang menjawab Pak Nara Mbak Nara di Samarinda, kepercayaan. Oke. Kemudian ada Pak Windu di Jogja, komunikasi. Terus nanti kita bahas nih. Ya. Ada dia di Bali, komunikasi. Baik. Terus kemudian ada Pak Parmin di Bintaro, itu adalah kasih ya. Kemudian ada Ibu Linda, mengalah. Oke, ini sering mengalah nih kayak Ibu Linda ya. Ari di BSD, kepercayaan. Terus kemudian ada Agung di Banjarmasin, kepercayaan. Terus Andi di Makassar, saling membahagiakan. Ibu Linda di Jakarta, trust. Kemudian ada Pak Mulo di Medan, trust. Kemudian ada Yuni di Pangkal Pinang, jujur katanya. Terus kemudian Pak Tasan, membantu. Kemudian ada Ibu Isti, percaya ya, bisa dipercaya. Kemudian ada lagi Victor ya, trust ya, rata-rata trust ya. Tapi kemudian tadi ada unsur mengalah, komunikasi, kasih dan sebagainya. Pak Arfan mungkin ingin komentari itu, tapi kita jeda dulu ya. Sampai lupa nih ya. Produser, kami jeda dulu ya. Smart Listener dan ya sahabat Sonora, sabar sebentar, kami akan sampai di sesi yang terakhir. Nanti pertanyaan yang masuk juga kita akan bahas. Kita akan bahas jawaban-jawaban dari Anda ya. Tadi trust, komunikasi, kasih, mengalah, memberi dan sebagainya. Kami jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, aduh ini obrolan benar-benar sangat dalam sekali. Dan bahkan tadi pada saat off air ya, teman-teman di Instagram sebenarnya dapetin banyak tuh ya daging-dagingnya ya. Karena tadi banyak hal yang kita bahas pada saat kita jeda iklan. Tetapi mungkin Bapak kasih komentar sedikit ya terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Smart Listener dari hasil survei kita. Silakan Pak Arfan. Terima kasih Mbak Ola ya. Mestinya semuanya itu bermuara di satu kata, yaitu trust. Anda boleh ngomong apapun, tadi ada yang bilang komitmen, itu kan ujungnya apa? Trust.
Integrity itu ujungnya apa? Trust. Kejujuran itu ujungnya adalah apa? Trust. Menepati janji itu ujungnya adalah trust. Itu. Nah, kalau Anda mengatakan komunikasi, saya ingin bilang bukan komunikasi. Komunikasi itu sesungguhnya lebih di depan gitu ya. Yang lebih kelihatan kan itu kan adalah komunikasi. Tapi komunikasi itu berbeda dengan trust. Trust itu adalah yang lebih mendasar gitu. Karena kita bisa berkomunikasi tanpa saling percaya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Iya. Nggak percaya tapi berkomunikasi. Urusan pekerjaan segala macam. Harus jalan, tetap harus jalan. Transaksional kan? Harus jalan, iya. Bukan itu yang membuat hubungan langgeng itu bukan komunikasi. Tapi trust. Segala sesuatu yang ujungnya kalau ditarik itu ujungnya ke trust. Itu Mbak Ola. Oke. Ya, jadi kita bisa berkomunikasi bahkan pada orang yang tidak kita percaya karena kita punya urusan pekerjaan sama dia. Tapi pertanyaannya kualitas komunikasi seperti apa yang lahir dari hubungan yang semacam itu? Oke. Itu masalahnya. Baik, Pak Arfan, saya penasaran ya. Ini singkat mungkin jadi pertanyaan penutup ya. Tadi Bapak mengatakan semakin besar kita nabung gitu ya, nabung tadi dari unsur-unsur trust tadi, maka kita akan menjadi nasabah prima. Apakah itu tidak berarti ketika kita melakukan sesuatu yang baik ya buat Pak Arfan atau Mas Bo atau siapapun misalkan gitu, itu karena kan kalau dipikir-pikir jadi itu kan dia baik karena ada maunya gitu. Nah itu gimana tuh soal yang bagian ini Pak Arfan? Pertanyaan saya adalah bukankah semua dari kita memang ada maunya gitu? Iya kan? Maunya apa? Iya. Tidak ada orang yang hidup itu nggak ada maunya dari orang lain. Semua orang itu ada maunya. Ada maunya. Ya, jadi jujur saja katakan memang saya ada maunya gitu. Ya. Tetapi ada yang ada maunya itu kasar, ada yang ada maunya halus. Apa yang saya maksud dengan kasar dan halus? Orang yang ada maunya kasar itu adalah orang yang hanya menghubungi orang lain ketika dia punya kebutuhan. Itu kasar. Dia tidak membangun hubungan. Ya, ketika kita punya kebutuhan sama orang, itu bukan membangun hubungan namanya. Itu namanya minta tolong. Iya kan? Minta tolong itu bukan membangun hubungan. Nah, orang yang tidak membangun hubungan tapi hanya minta tolong itu namanya kasar. Iya kan? Mau pindah kerja minta tolong sama kita. Gimana nih caranya nih? Mau cari sekolah di luar negeri, iya kan? Ngajak kita ngomong, ini gimana nih? Setelah itu menutup hubungan, menghindar dan sebagainya gitu. Itu hanya memperlakukan kita seperti benda, Mbak Ola. Itu namanya konsepnya adalah I and something. Dalam hubungannya itu, dalam relationship-nya I and something. Iya. I and something ya? Betul. Saya hanya kontak Mbak Ola kalau saya punya kebutuhan dengan Smart FM. Itu I and something, memperlakukan Mbak Ola sebagai benda untuk menyukseskan target-target saya. Lama-lama orang akan merasa loh, kok orang ini hanya berhubungan sama saya ketika dia punya kebutuhan. Kalau nggak punya kebutuhan, menghindar, tidur, dan sebagainya gitu. Itu. Jadi hubungan yang harus kita bangun dengan orang itu adalah I and you. Gitu. Jadi saya berhubungan dengan Mbak Ola adalah karena saya ingin meningkatkan hubungan dengan Mbak Ola. Kebutuhannya apa? Bisa banyak. Tapi ketika saya punya kebutuhan, Mbak Ola akan merasa bahwa Pak Arfan ini berhubungan dengan saya ini karena menghargai saya. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Kebutuhan apapun akan dibantu gitu. Tapi tujuan kita jangan itu tujuannya gitu. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas hubungan. Karena kalau hubungan sudah meningkat, sudah berkualitas, kita akan selalu bisa mendapatkan manfaat apapun. Jadi hubungan itu pasti bermanfaat. Tidak ada hubungan yang tidak bermanfaat. Pasti bermanfaat gitu. Itu Mbak Ola. Jadi dalam hidup ini kita harus tahu siapa stakeholder kita. Nah, kita harus rumuskan tuh siapa yang namanya stakeholder kita. Stakeholder itu apa sih? Stakeholder adalah orang yang penting dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita juga salah merumuskan. Ada orang yang kita tidak anggap sebagai stakeholder. Tidak dianggap. Sehingga akhirnya kita lupa menyetor pada orang-orang yang seperti itu. Gitu Mbak Ola. Nah, kita baru tahu bahwa itu stakeholder kita ketika apa? Ketika kita punya kebutuhan. Iya ya, ternyata saya punya kebutuhan sama orang ini. Baru sadar bahwa dia stakeholder. Akhirnya apa? Saya membangun hubungan. Tapi membangun hubungan dalam rangka minta tolong. Itu bukan sebuah setoran. Itu sebuah tarikan. Kok ada orang, kok tiba-tiba baik ya orang ini ya gitu. Itu orang jadi curiga malah gitu. Ini orang ini nggak biasa-biasanya menghubungi saya, tiba-tiba menghubungi dan tahu-tahu jadi baik gitu. Itu. Jadi hati-hati Mbak Ola. Kita harus bisa mendefinisikan siapa stakeholder kita. Dan kepada stakeholder kita itu, kita harus memberikan setoran-setoran yang
bersifat konstan dan reguler. Dan setoran itu kadang-kadang loh Mbak Ola, hanya hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh, yang sepele, itu yang jauh lebih dihargai orang kadang-kadang. Ya. Perhatian-perhatian pada hal-hal yang sepele. Pada hal-hal yang sepele ya. Untuk orang-orang terdekat kita. Baik di kantor maupun di rumah. Itu Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, terima kasih sudah diingatkan. Sebenarnya ingin kita gali lebih dalam lagi ya dari apa yang kita bahas. Masih banyak yang bisa kita gali nih. Banyak banget. Saya aja yang pertanyaan-pertanyaan di otak ini. Ya udahlah ya, tahan diri. Ya. Ya. Nanti next time kita bahas lebih lanjut. Siap, apa yang kita bahas pagi hari ini, Ya. Smart Listener. Mudah-mudahan hadiah terbesarnya adalah Anda bisa mendapatkan manfaatnya, Smart Listener, yaitu kata kunci ya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah hubungan menjadi langgeng, yaitu adalah trust, dan bagaimana membangun dan meningkatkan trust tadi. Pak Arfan sudah banyak sekali membahasnya, tetapi kita janji nanti next time kita akan bahas di waktu yang berbeda ya. Kami pamit Smart Listener, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Selamat berakhir pekan ya, libur yang panjang sekali. Sehat-sehat, jaga kesehatan, protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. Kami pamit, siaran ulangnya ada di hari Jumat jam 7 malam. Hari Minggu. Hari Jumat. Hari Minggu jam 7 malam. Ya. Saya Laura Lija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.